Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kak Firjawan Yogi Gila Ramadan selaku pemateri pertama pada malam hari ini. Dan yang saya hormati Kak Hasemi Raspanjani selaku pemateri kedua dan Kak Atsna Fauzia selaku Koordinator Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Trunojoyo Madura. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul walau dalam keadaan virtual dalam kajian rutin Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kajian kita kali ini bertema mengenai how to be a winner in this pandemic. Dan nantinya akan dibahas juga mengenai AKTI dan juga esai dan kemudian akan diadakan kelas lebih mendalam lagi di kepenulisan selanjutnya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu di malam hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Koordinator Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Kak Asna Fauzia, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Dek Lira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kepada teman-teman dalam mengikuti kajian rutin pertama pada periode tahun 2021 yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Trunojoyo Madura. Kajian ini sebagai kegiatan silaturahmi juga untuk menambah ilmu maupun motivasi teman-teman sekalian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemateri hebat kita, Kak Yogi dan Kak Hasemi, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan sedikit ilmu maupun motivasinya kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang kakak-kakak berikan bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada anggota Ikatan Mahasiswa Bidik Misi maupun pengurus yang telah meluangkan waktunya pada kajian rutin malam hari ini. Semoga bisa memotivasi kita semua. Nah, kajian ini tentang tema yang dibahas oleh Dek Lira. Saya harap kajian ini bisa menjadikan kita menjadi generasi yang selalu tidak pantang menyerah dan selalu berkarya meski kondisi yang seperti ini. Dan jangan lupa siapkan pensil dan buku kalian atau apapun itu yang bisa teman-teman catat karena ingatan kita itu kan juga terbatas. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mewakili teman-teman pengurus mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata atau apapun itu yang kurang berkenan selama kajian ini berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada malam ini adalah How to be a winner in this pandemic, di mana pemateri akan memberikan kita mengenai cara-caranya bagaimana cara kita untuk menjadi pemenang di saat pandemi seperti ini. Karena malam hari ini pemateri kita memiliki penghargaannya sangat luar biasa di bidang kepenulisan tentunya. Tidak hanya kepenulisan juga penulis pemateri pada malam hari ini banyak sekali meraih penghargaan-penghargaan baik dalam lingkup universitas maupun di luar universitas. Nah, sebelumnya kita coba dulu yuk pemateri pada malam hari ini. Selamat malam Kak Yogi dan Kak Hasmi. Malam, Dek. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Baik juga kan ya? Alhamdulillah baik juga. Jangan lupa jaga kesehatan Kak, pandemi. Nanti tidak bisa dapat penghargaan lagi kalau sakit. Amin, amin. Amin. Penghargaannya bikin iri. Teman-teman harus jaga kesehatan ya, meskipun daring. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena ini kan malam. Sepertinya di sini cuaca saya juga kurang mendukung. Nanti kalau tiba-tiba hilang nggak lucu. Langsung saja untuk pemateri yang pertama dari Kak Yogi Kak Yogi. Nama lengkap Virgiawan Yogi Gilang Ramadan. Berjenis kelamin laki-laki. Lahir di Mojokerto 2 Desember 2000. Wow, penghargaan dan pengalamannya sungguh luar biasa. Yaitu juara 2 Ice Cup Sefakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Juara 3 Esai Nasional Logaritma. Finalis Esai Writing Competition se-Jawa Timur. Winner Duta Public Speaking Universitas Trunojoyo Madura. Juara 3 Esai Genbi se-Madura. Top 5 finalis Esai Nasional Temu Ilmiah UKM Penawaran dan Penelitian se-Jawa Timur. Winner Duta PKPT IPNU Universitas Trunojoyo Madura. Juara 1 LKTI Nasional Equilibrium Science 5. Juara 3 LKTI Al-Quran.com se-Jawa. Top 15 finalis LKTI Nasional Koin. Juara 2 Esai se-Jawa Timur Gebiar Pendidikan oleh Genbi UTM. Juara 2 LKTI Nasional Gempita UKMF Smart. Juara 2 Lomba Kewirausahaan Himasip. Dan yang terakhir juara 3 PKM se-Universitas Trunojoyo Madura. Nah, langsung saja untuk waktu dan tempat kepada Kak Yogi dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman pengurus dan teman-teman anggota Bidik Misi dan KIPKA karena sudah mempercayai saya dan Hasemi untuk memberikan sedikit berbagi ilmu dan pengalaman yang sudah kami dapatkan. Mungkin nanti jikalau ada yang kurang atau mungkin ada yang bisa di-sharing-haringkan, teman-teman bisa langsung open mic atau open cam juga nggak apa-apa. Jadi di sini konsepnya nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius, biasa aja, enjoy, tapi ada yang dapat kita peroleh gitu. Jadi karena kemarin sudah disampaikan dari panitia sendiri bahwasanya pada malam hari ini kita akan membahas terkait 3 hal. Yang pertama, bagaimana sih cara produktif meskipun di saat pandemi. Nah, teman-teman kan pasti agak banyak males kan kalau masalah online, terus habis itu belum lagi banyak tugas dari dosen yang nggak karuan gimana bentuknya kan, deadline lagi. Terus habis itu Zoom, Meet, Google Classroom, itu aja yang kita temui kan tiap harinya. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas bagaimana caranya untuk selalu berkompetisi dan menjaga semangat kompetisi kita meskipun di saat pandemi. Dan yang terakhir, karena saya diamanahi untuk menyampaikan terkait karya tulis ilmiah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi secara sederhana dari karya tulis ilmiah sendiri. Saya izin presenting ya, karena di sini saya akan presenting tulisan di kertas saya. Mungkin nanti kalau ada yang beda dari Kak Hasemi, kita bisa sharing-sharing bareng. Oke, sudah kelihatan, Dek? Sudah, Kak, sudah. Nah, produktif.
Di sini saya pakai tulisan ya, mohon maaf barangkali tulisannya jelek. Nah, kata produktif. Kira-kira apa sih menurut kalian produktif itu? Mungkin ada yang bisa jawab. Produktif. Yang ada di pikiran kalian tuh produktif kayak seperti apa? Menghasilkan sesuatu yang baru, mampu menghasilkan, maksudnya produktif itu pokoknya kita itu tidak stuck di tempat, tapi melakukan sesuatu hal yang baru. Ya, betul. Jadi untuk produktif sendiri, apa yang harus kita lakukan ke depan, setidaknya kita itu harus memiliki tujuan dan target. Jadi produktif di sini tuh saya kasih pilihan, berjalan pelan atau berhenti di tempat. Jadi mending meskipun kalian kayak ada gebrakan sedikit, tapi kan ada kemajuan dibandingkan sama orang yang hanya diam di tempat. Jadi kalau untuk produktif itu menurutku kita akan melakukan sebuah kegiatan di mana itu kita berusaha untuk selalu belajar dan selalu memberikan apa yang akan kita peroleh. Jadi kedepannya itu banyak target-target dan harapan yang ingin kita peroleh. Jadi untuk memacu semangat untuk produktif, salah satunya adalah dengan target. Nah, di sini aku udah nyatet apa saja yang harus dilakukan biar selalu produktif, positif meskipun saat pandemi. Kalau ini versiku ya, mungkin kalau Hasemi nanti beda ya nggak apa-apa. Nah, yang pertama, list jadwal per minggu per hari. Nah, kenapa aku bilang gitu? Kalau aku biasanya itu uh, list jadwalku per minggu kan udah ada matkul tuh kan, setiap minggu kan, dan itu terulang tiap bulan. Nah, kalau aku itu per minggunya itu masih ngelis kayak semisal jam ini kuliah, terus kira-kira free, ada tugas nggak hari ini? Oh, berarti hari ini aku free, nggak ada tugas. Nah, terus kalian target bulan ini tuh apa? Target bulan ini. Misal target kalian bulan ini tuh aku pingin nyelesain semisal ya, kalau di organisasi semisal kalian diamanahi untuk menjadi ketupal semisal. Aku bulan ini harus nyelesain proposal semisal sama teman-temanku. Nah, itu harus kalian selesain, target tanggal segini udah harus selesai. Itu salah satu bentuk produktif. Nah, kalau dikaitkan dengan perlombaan atau event, kalau aku sendiri untuk membagi waktu itu semua, aku biasanya yang pertama, karena kita di sini kan kuliah ya, prioritasin tugas-tugas atau proyek-proyek perkuliahan kalian dulu. Jadi kalau semisal emang udah free, bener-bener nggak ada yang harus kita lakuin dan bingung mau ngapain, itu biasanya aku target, bukan ambis ya, maaf ya, bukan ambis, karena tiap bulan itu aku selalu berusaha kayak setidaknya adalah 1 atau 2 event yang harus aku ikuti. Masalah nanti menang atau kalah itu urusan rezeki. Itu sih. Jadi kalau bisa tuh kalian list jadwal tiap minggu dan kalian spesifikkan lagi untuk perharinya. Gitu untuk biar apa ya? Biar jadwal kalian tuh tertata dan banyak banget output-output yang akan kalian dapatin. Gitu. Terus yang kedua itu target per semester, per bulan, per minggu. Nah, tiap semester itu aku apa ya, punya target kalau aku sendiri ya. Tiap semester punya target. Semester semester 1 kan pastinya masih maba, masih ngerasain awal-awal bangku kuliah kayak gimana, perlu apa ya, kayak menyesuaikan kondisi, terus pertemanannya gimana, role-nya gimana, terus habis itu kayak apa ya, ya lebih beda kan kalau SMA sama kuliah. Nah, semester 2 itu aku harus ada revolusi, ada perubahan, ada peningkatan, ada progres yang aku dapat. Kira-kira apa sih? Terus kita itu harus berkaca ke diri sendiri. Aku bisanya di puisi, semisal aku SMA itu pernah Kak juara puisi meskipun tingkat sekolah, semisal. Nah, di situ kan kuliah kan kalian luas relasinya. Barangkali kalian menemukan satu partner yang memang suka sama puisi atau ketemu sama satu organisasi kepenulisan yang di situ sangat belajar tentang puisi. Nah, kalian bisa meneruskan perjuangan kalian yang ada di SMA tadi, menulis puisi, mulai mengenal lebih dalam puisi. Akhirnya kalau kalian tekuni akan berdampak terhadap apa? Kalian mempunyai skill lebih dibanding teman-teman kalian. Jadi kalian itu ada kayak spesial personal gitu loh. Kan kalian kalau misal ada keunggulan tersendiri, pastinya di pandangan orang lain itu pastinya ada perbedaan dan
ada nilai plus dari teman-teman kalian. Kalau saranku gitu. Jadi tiap semester itu harus ada revolusi, harus ada target lah intinya. Semester 3 aku misal kalau di kuliahan mungkin IPK aku harus naik, entah itu berapa persen atau berapa persen. Terus di organisasi mungkin aku nanti harus mungkin jadi kepala departemen atau apa gitu. Terus nanti misal semester 3 aku harus halu aja, nggak apa-apa, halu aja. Semisal ya, semester 3 aku kepingin menang lomba semisal di Bali. Ya nggak apa-apa, halu aja. Siapa tahu doa kalian itu didengarkan sama yang di atas gitu. Yang nggak tahu kan kita jalannya takdir gitu. Nah yang ketiga, utamakan prioritas yang tadi aku katakan. Kayak tugas kuliah, tugas dari dosen, proyek dari dosen. Nah untuk masalah lomba itu kebutuhan tambahan kalau kalian udah free atau udah nggak ada kewajiban tugas atau ulangan atau kuis, itu kalian bisa memanfaatkan waktu kalian, mengisi waktu kalian untuk lomba atau mungkin kayak buat-buat puisi, terus membuat novel gitu, itu nggak apa-apa, buat melatih daya tulis kalian juga. Nah, yang keempat yaitu motivasi dari orang lain. Nah, motivasi dari orang lain tuh banyak, bisa dari teman-teman yang sama-sama suka nulis, terus motivasi dari keluarga, dari sahabat, dorongan-dorongan itu juga dapat berdampak ke kalian. Nah, yang kelima yaitu dorongan dan rasa ingin belajar. Nah, dorongan dan rasa ingin belajar ini pastinya kalian pasti akan merasa kalau misal kalian punya target. Kalau misal kalian punya target, aku misal kemarin puisi ya, misal ya bahas puisi. Nah, aku kemarin lomba puisi Kak, tapi nggak lolos finalis. Katanya aku kurang di bagian ini. Nah, kalian itu bisa evaluasi dan tanya-tanya, sering-sering ke teman-teman yang biasanya bisa nulis puisi. Ini kalau bisa diginiin, ini kalau bisa itu dirubah. Nah, dengan hal itu, secara tidak langsung kan kalian nambah ilmu. Terus secara tidak langsung kemampuan skill kalian di bidang puisi ini juga bertambah. Akhirnya kalian ingin mencoba lagi, belajar dari kesalahan sebelumnya, dan siapa tahu kan uh, habis itu tiba-tiba menang gitu kan. Nah itu kan juga apa ya, bisa dikatakan reward atas usaha kalian gitu. Nah yang terakhir yaitu niat, karena kalau kalian percuma punya target, punya itu, tapi kalau nggak ada niat dari hati, itu percuma saja. Apapun yang kalian lakukan jika nggak ada rasa niat dan serius, itu pastinya akan sia-sia dan akhirnya wacana kalau menurutku. Ya soalnya aja kalau misal kalian nulis target ini nih, tapi akhirnya nggak ada niat, nggak ada rasa serius, akhirnya ya cuma hanya sebagai catatan aja gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari versi Kak Hasemi ya. Oke, terima kasih. Sebentar, saya persunting dulu. PPT-nya terlihat ya? Terlihat, Kak. Berbicara produktif dan berprestasi. Menjadi produktif di masa pandemi itu mungkin nggak sih? Apa iya kita ini tidak bisa produktif? Apa mungkin prestasi itu cuman halu? Kayaknya nggak mungkin juga. Jadi ada beberapa cara supaya kalian bisa produktif dan berprestasi untuk di masa pandemi saat ini. Yang pertama itu hindari main gadget. Gadget di sini usahakan, yang saya maksud itu hindari scrolling sosmed atau game yang bikin kecanduan. Banyak banget sosmed atau game yang bikin kecanduan. Contohnya itu seperti TikTok atau Instagram. Kalaupun kalian mau main sosmed atau game, cari jenis sosmed yang tidak buat kecanduan, tidak buat stres, tapi ringan gitu. Contohnya kayak Twitter atau Quora, itu boleh. Itu menurut saya lebih safety daripada TikTok atau Instagram. Kemudian keep yourself update. Nah, di sini yang saya maksud adalah terus perbarui kemampuan kalian.
atau skill kalian. Itu nggak melulu tentang pelajaran ya teman-teman. Bisa skill-skill yang berkaitan dengan kehidupan langsung. Misalnya masak, menulis, membaca buku, itu banyak banget. Dan ini benar-benar membantu kalian buat menambah wawasan, sekalian nggak bosan-bosan amat gitu sama kegiatan virtual. Dan ini yang penting banget. Don't forget to be happy. Apapun masalahmu, everything's gonna be okay. So, jangan insecure atau overthinking. Nah, biasanya insecure atau overthinking ini sering dialamin sama teman-teman yang kayaknya tuh gimana gitu. Kayak pengalaman pribadi ya. Jadi ada teman saya tuh kayak selalu merasa insecure gitu. Kalau misalnya barengan sama saya atau barengan sama Kak Yoginya. Dalam hal ini barengan ikut lomba ya. Misalnya kita ikut lomba yang bareng gitu. Dan dia tuh pasti kayak merasa insecure gitu. Nah itu please dihilangin. Kalau kalian insecure atau overthinking, itu bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Dan ini bahaya banget. Kalau kalian mau produktif atau berprestasi, usahakan kesehatan mental tetap terjaga. Nah, nggak boleh insecure, harus bersyukur. Tukang parkir 2020. Ini sebenarnya kata-katanya Kak Yogi. Jadi saya yang terakhir, nggak tahu sih. Ini being a good person. Prestasi dan produktif itu bukan tentang diri kalian aja, tapi prestasi dan produktif itu tentang diri kalian dan lingkungan kalian. Kalau kalian prestasinya bagus, produktif banget, tapi lingkungan kalian terabaikan, misalnya teman-teman kalian terabaikan, sahabat kalian terabaikan, itu nggak bagus juga. Makanya tetap jadi a good person, oke? Nah, caranya gimana? Caranya itu bisa dengan cara memperhatikan lingkungan kalian. Ada beberapa cara seperti sharing, hearing, dan assisting. Nah, kalau dari segi sudut pandang penulisan esai, kalau kalian sebanyak-banyaknya kalian share ilmu, otomatis ilmu kalian tuh bakal bertambah. Dan otomatis itu mempermudah kalian buat menghasilkan ide-ide baru gitu. Dan kemudian hearing. Nah, dengerin perspektif orang lain. Jujur aja ya teman-teman, kalau untuk ide lomba, untuk yang esai atau KTI, yang pernah saya ikuti, itu gak semuanya murni dari pikiran saya pribadi. Itu bisa dibilang hasil dari perspektif orang lain yang saya gabungkan jadi satu. Mungkin kelihatannya itu berbau teknik gitu, tapi secara nggak langsung itu tuh hasil dari campuran-campuran yang ada di FEB, yang ada di FH, yang ada di FISIP atau keislaman. Nah itu dicampur jadi satu dan baru menghasilkan ide yang bagus. Biasanya seperti itu. Kemudian assisting atau membantu. Intinya semakin banyak kalian membantu lingkungan kalian, semakin banyak kalian mendapatkan bantuan. Ini bantuan nggak melulu soal materi, bisa saja dalam hal lain yang mungkin kalian nggak akan sangka-sangka gitu. So, jangan lupa untuk bantu-bantu. Nah, kita masuk ke the importance of prestasi. Nah, intinya prestasi itu sangat penting kalau bagi saya pribadi, karena prestasi itu bisa mendekatkan kita dengan keluarga, sahabat, dan juga hal-hal baik lainnya. Nah, ini salah satu alasan kenapa harus berprestasi. Yang pertama tuh materi atau uang. Ya, jadi mungkin ini ya teman-teman ya, buat teman-teman semakin semangat lagi buat ngejar prestasi. Jadi, kalau kalian berprestasi, kalian tuh bisa dapat uang dari hadiah itu, dan juga kalian bisa mengajukan insentif prestasi ke fakultas. Dan percaya nggak percaya, jumlahnya itu besar banget teman-teman. Kalau bagi saya, karena waktu itu kalau di Fakultas Teknik sendiri itu kalau ngajukan dana prestasinya tuh minimal 1 juta. Coba deh bayangin. Saya tuh sukanya nulis esai. Kenapa? Karena esai itu murah. Esai itu harganya kalau nggak salah ya, dari gratis sampai yang paling mahal 60.000. Dan sekali tulis, biasanya saya ikutkan lomba di
empat lomba dan harganya tuh kemungkinan sekitar 20 ribuan. Dalam artian saya keluar uang 80 ribu. Tapi dari ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, dari 4 lomba yang saya daftar, alhamdulillah waktu itu 3-nya menang. Dan dari 3 lomba itu saya dapat insentif prestasi dari fakultas dan kalau di total kurang lebih 3 jutaan lebih. Dan itu benar-benar membantu saya khususnya pas di keadaan pandemi seperti ini. Nah, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Kemudian relasi ya. Nah, kalau nggak salah ya, prestasi ini bisa ngebus jaringan pertemanan kalian di luar universitas. Dan ini bakal membantu banget buat kalian. Kalau pengalaman saya tuh dulu di teknik, ada namanya mata kuliah mekanika teknik. Mata kuliah ini susah banget. Nah, tapi saya kebantu gara-gara punya teman dari PENS yang dari hasil kenalan lomba itu, dan bagi dia itu gampang gitu. Jadi ya mudah dikerjakan gitu sama dia. Kemudian yang ketiga itu skill. Terbentur, dan ini terbentuk selamanya. Semakin banyak kalian ikut lomba, atau semakin banyak kalian produktif, perlu disadari bahwa skill kalian bakalan terbentuk, dan itu bakalan bertahan dalam jangka waktu lama. Dan ini bagus banget buat kalian, buat pengembangan diri kalian. Dan yang terakhir itu beasiswa dan jalan-jalan. Mungkin kalau teman di IMB udah dapat beasiswa bidik misi ya. Tapi beasiswa di sini yang saya maksud beasiswa setelah S1. Bisa jadi ada teman-teman nih yang mau lanjut beasiswa S2. Dan yang kuliah itu banyak banget teman-teman. Jadi intinya gimana caranya biar kita bisa jadi anak ayam di antara 1000 bebek. Itu yang bisa membedakan kita dengan yang lain. Nah, caranya itu dengan prestasi. Dan kemudian saya singgung jalan-jalan ya. Percaya nggak percaya, dengan prestasi itu kalian bisa jalan-jalan gratis. Dan itu dapat insentif dari fakultas ataupun universitas. Ini pernah pengalaman terjadi ke Mas Yoginya. Jadi Mas Yoginya tuh dulu sempat ikut lomba offline sebelum pandemi di Bali, dan dia tuh jalan-jalan di Bali gak ngajak-ngajak saya. Waduh, parah itu. Pokoknya prestasi itu benar-benar bikin kalian tuh lebih happy gitu. Percaya nggak percaya, kalau kalian sudah dapat prestasi, pasti kalian tuh happy. Dan terima kasih. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja. Pemaparan dari pemateri yang sungguh menarik. Nah, karena ini sifatnya kita santai-santai aja, supaya ilmu yang didapat juga dapat terserap, tapi tetap santai, nggak usah tegang. Kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Bidik Misi, tentunya kepada pengurus yang ingin ditanyakan mengenai kepenulisan, bisa banget, mumpung pematerinya sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, kepada Kak Yogi sama Kak Hasmi, gimana sih tips dan triknya untuk bisa membangkitkan semangat biar nggak mageran? Tips dan trik yang ampuh, pokoknya yang ampuh, soalnya mager itu sudah bawaan dari lahir, nggak bisa dihilangin. Aku dulu tadi. Oke. Ya monggo silakan. Bicara kalau mager, gabut, dan suka rebahan, aku juga suka. Apalagi kalau udah pegang HP dan posisinya sebelahnya jajan. Wes, apalagi sinyal lancar, wes itu pasti nikmat dunia kan. Jadi kalau menurutku untuk mengatasi mager atau gabut itu hak semua manusia. Kalau untuk masalah mager tadi itu juga kita itu harus kayak memberikan diri kita itu santai. Kan nggak mungkin juga kan kita harus bekerja terus. Nah, tapi untuk meminimumkan rasa mager itu, yang pertama yang aku jelasin tadi, kita harus punya target tiap semester.
Karena kita udah bukan anak SMA lagi, bukan anak sekolahan lagi yang ingin kayak suka jalan-jalan, suka jajan, pulang sekolah mandi jalan-jalan, gitu-gitu kan. Kita udah mahasiswa pastinya punya tanggung jawab yang lebih dari anak sekolahan. Jadi kalau menurutku untuk mengatasi rasa mager, itu yang pertama itu harus punya target per semester. Dan tadi seperti yang aku katakan harus punya niat. Niat kita untuk sampai kuliah di sini itu apa sih? Tuh. Jadi intinya harus punya target sih. Tiap harinya itu harus ngapain. Dijadwal lah intinya. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Kak Semi. Ya, mungkin itu ya. Kalau saya pribadi mirip-mirip banget dengan Kak Yoginya. Tapi kalau saya pribadi itu biasanya nulis sesuatu yang bikin saya semangat gitu. Banyak sih yang bisa ditulis dan itu biasanya ditaruh di tempat yang sering saya lihat. Biasanya saya tulis hadiah lomba, target apa gitu. Dan bisa juga kalian tulis nama doinya kalian. Misalnya kalian suka sama Kak Yogi, kalian tempel aja fotonya Kak Yogi di tembok, terus I love you Kak Yogi. Nah itu boleh banget. Nah intinya seperti itu. Intinya sesuatu yang bisa bikin kalian semangat itu tempel di tempat yang sering kalian lihat. Kalau kalian suka Kak Yogi, tempel aja fotonya. Intinya ya seperti itu. Dan juga dan jangan lupa kalau semangat pasti ada magernya. Dan kalau kalian muncul rasa mager, jangan lupa untuk jangan ke HP. Jadi kalian mager ya, tapi kalian jangan ke HP. Soalnya HP itu atau handphone itu bisa nambah rasa mager kalian. Jadi kalau kalian mager, mendingan langsung ke fotonya Kak Yogi aja, dilihat aja. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Nah, kajian pada malam ini kan bertema mengenai how to be a winner in this pandemic. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara kita menjadi pemenang di saat pandemi. Tapi kan materi pembahasan kita tidak hanya itu, melainkan kita akan mengulik lagi mengenai kepenulisan, mengenai LKTI dan esai. Nah, mungkin Kak Yogi dan Kak Hasmi bisa memberikan gambaran-gambaran apa sih LKTI dan esai? Mungkin beberapa dari teman-teman semua sering mendengar kata LKTI dan esai, namun masih belum mengetahui sepenuhnya apa sih LKTI dan esai. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan kepada Kak Yogi terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman LKTI itu kepanjangan dari Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, yang dilombakan itu karya ilmiahnya. Jadi karya ilmiah itu sejenis kayak karya tulisan yang dimana itu tulisannya itu harus berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi dari mulai tata bahasanya harus baku, terus kayak susunannya harus ilmiah, ya hampir mirip-mirip kayak skripsi tapi lebih ribet skripsi sih. Kayak bisa dikatakan karya ilmiah itu kayak level bawahnya dari skripsi. Jadi dari metodenya itu masih dasar gitulah, nggak terlalu detail banget sama skripsi. Jadi untuk karya ilmiah seperti paper-paper pada umumnya, jadi terdiri dari 5 bab. Yang bab yang pertama itu pendahuluan, di sini terbagi jadi 4, latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian atau penulisan, tujuan penelitian atau penulisan. Nah, di latar belakang ini nantinya kalau misal kalian ingin membuat karya ilmiah ya, pertama yaitu menjelaskan terkait permasalahan apa yang ingin kalian angkat dari paper atau judul kalian. Jadi di sini menjelaskan terkait sejenis kayak data-data, terus habis itu sumber, yang nantinya juga menjadi penguat dari opini kalian terkait permasalahan yang kalian angkat. Nah, yang ada di rumusan masalah ini terkait apa saja yang akan kalian bahas di bab pembahasan nanti. Jadi mungkin ya untuk rumusan masalah ini terdiri dari itu ya, yang kayak kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, gitu-gitu ya, kapan. Jadi harus diawali dengan itu karena kata tanya. Nah, itu biasanya kayak bagaimana pembuatan alat tersebut,
bagaimana cara pengimplementasiannya, terus kira-kira apa saja yang akan dilakukan gitu-gitu untuk rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah ini fleksibel sih, tergantung apa yang akan kalian bahas di bab 4. Nah, untuk tujuan dan manfaat, ini pastinya sudah sesuai dengan subbabnya, manfaat. Nah, manfaat dari paper atau judul yang kalian angkat ini manfaatnya buat siapa aja, terus manfaatnya itu dalam bentuk apa, entah itu dalam bentuk apa kayak program atau apa gitu. Jadi lebih ke kayak manfaat dari paper kalian itu apa. Nah, untuk tujuan itu tujuannya dari kalian nulis ini tuh untuk siapa dan bagaimana gitu. Nah, untuk di bab 2 itu kayak kalian kalau buat makalah, biasanya kan ada kayak tinjauan pustaka berisi kayak literatur-literatur terkait paper kalian kan. Nah, hampir sama kayak seperti itu. Namun untuk karena ini karya ilmiah, kalian nggak boleh, kalau aku sendiri ya, kalian jangan sampai cari data dari internet atau blog. Jadi kalau bisa itu dari jurnal atau buku. Biar apa ya? Ya tadi kembali karena ini mintanya ilmiah, jadi nggak boleh main comot data yang dari internet atau bahkan blog atau bahkan kayak biasanya itu ada kan kayak yang apa ya, pertanyaan terus dijawab sendiri itu kan banyak sih. Nah, itu jangan sampai diambil dari itu. Kalau bisa dari jurnal lah, jurnal ilmiah juga. Nah, yang ketiga itu metode penelitian atau penulisan. Di sini juga tergantung kalian paper ini mau penelitian atau hanya nulis. Nulis itu maksudnya masih gagasan aja, belum sampai diteliti gitu. Nah, itu untuk isinya sendiri banyak banget. Dari jenis penelitiannya kayak apa, menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Nah, kualitatif itu menggunakan beberapa sumber yang nantinya akan kalian simpulkan. Itu kualitatif. Nah, kalau sedangkan kuantitatif, kalian menyebarkan beberapa kuesioner atau data yang nantinya kalian olah dan menjadi sebuah kesimpulan. Bedanya itu. Jadi kalau kuantitatif itu lebih bersifat angka, jadi kalau untuk kualitatif itu bersifat tulisan atau dari data dari sumber. Dan selanjutnya yaitu objek kalian yang akan kalian teliti itu siapa, subjeknya apa, dan waktu dan tempat kalian dalam meneliti itu di mana dan kapan. Terus habis itu ada metode juga, metode penelitiannya tuh kayak gimana, itu untuk metodenya tuh banyak banget. Jadi kalau untuk dijelaskan di sini mungkin nggak sampai subuh mungkin ya. Jadi itu. Dan untuk pembahasan itu yang menjawab dari rumusan masalah yang ada di bab 1. Jadi terkait, kalau misal gini, kalau misal rumusan kalian ada 3 poin, berarti di pembahasan harus ada 3 subbab. Nggak boleh kalau di rumusannya kalian cuma 3, terus di pembahasannya cuma 2, itu nggak boleh. Nah, satunya mana? Apa nggak dibahas, itu nggak boleh. Itu juga ngaruh ke penilaian. Dan yang terakhir yaitu penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan biasanya bisa dibuat per poin atau bisa langsung dalam bentuk kalimat. Jadi menyimpulkan dari keseluruhan isi dan keseluruhan isi, lebih tepatnya keseluruhan isi dari gagasan kalian. Dan untuk saran, itu saran yang dapat kalian berikan untuk next penelitian yang akan kalian lakukan gitu. Dan daftar pustaka juga itu setelah bab 5. Terus untuk lampiran-lampiran biasanya itu tergantung dari pihak penyelenggara lomba. Biasanya ada yang kayak nyuruh disertakan biodata anggota, biodata ketua, biodata dosen pembimbing. Ada juga yang enggak. Nah, tapi lampiran pendukung biasanya aku menyertakan kayak dokumentasi pendukung untuk memperkuat bahwa paper ini udah pernah diteliti dan pernah dilakukan. Jadi anggapannya juri itu nggak hanya masih tulisan, tapi benar-benar emang pernah dilakukan. Gitu sih kalau dari karya tulis ilmiah. Mungkin dari Isai, ada dari Kak Hasemi ya. Oke, kalau untuk esai sendiri, sebenarnya esai itu versi singkat dari KTI atau karya tulis ilmiah. Kalau dari esai sendiri, itu karena versi singkat, ini cocok banget buat teman-teman yang baru belajar nulis, karena esai sendiri biasanya yang dilombakan itu cuma 4-7 halaman. 4-7 halaman. Dan juga biaya pendaftarannya itu murah. Dari gratis, dan yang paling mahal yang pernah saya ikuti itu sekitar 60 ribuan. Dan hadiahnya juga mirip-mirip dengan KTI tadi. Jadi kalau misalnya kalian baru belajar kepenulisan, saran saya belajar belajar esai terlebih dahulu. Karena
minim modal dan juga gak terlalu menyiksa, gak terlalu membebani. Kemudian untuk bagian dari esai sendiri itu ada 3. Yang pertama pendahuluan yang isinya itu latar belakang, tujuan dan manfaat. Kemudian isi dan gagasan. Nah, ini isi dan gagasan ini berisikan penjabaran tentang pemikiran kalian yang dijabarkan secara ilmiah. Dan ini saran saya dibuktikan dengan cara melampirkan foto-foto prototipe atau foto-foto yang menunjang dari gagasan kalian. Kemudian untuk yang terakhir itu penutup. Penutup itu isi kesimpulan atau saran. Dan untuk teman-teman yang mau belajar esai, biasanya usahakan dalam membuat ide, itu idenya itu harus masuk akal. Saya paham betul kalau esai itu cuman gagasan, tapi gagasan di sini adalah gagasan yang masih realistis. Karena berdasarkan pengalaman saya, banyak teman-teman atau adik cutting ataupun adik tingkat yang dia tuh gagasannya terlalu terlalu wow gitu, nggak masuk akal. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, dalam kepenulisan, apalagi dalam perlombaan, tentunya kan Dan agak sulit ada beberapa tips dulu tentang penulisan ide atau brainstorming ide dari KTI atau esai. Intinya tuh nggak usah teori yang ribet. Intinya teori yang sederhana, tapi bisa diimplementasikan atau nilai kebermanfaatannya tuh bisa mencakup banyak orang. Nah, ini yang membuat poin esai itu tinggi. Jadi saran saya kalau teman-teman buat esai atau ikut lomba esai, buat ide yang mudah diimplementasikan dan tidak terlalu rumit. Jadi semua orang tuh bisa memahami ide kalian. Dan kalau buat ide itu gak harus murni kok. Bisa ATM, amati tiru modifikasi. Dan untuk proses ATM sendiri kalian tuh bisa cari dari berbagai sumber atau literatur, entah itu jurnal, YouTube ataupun koran itu bebas. Dan yang penting jangan sampai terindikasi kopas, karena kalau terindikasi kopas itu benar-benar langsung langsung didiskualifikasi gitu. Jadi itu saja menurut saya. Terima kasih. terima kasih kembali Kak Asmi. Kan ketika mengikuti suatu lomba, apalagi kan lomba kepenulisan. Nah, gimana sih Kak tips dan triknya agar yang pertama bisa memiliki tulisan yang bagus, karena kan awalan itu kan isi dari esai atau KTI kan juga akan mempengaruhi dari penilaian. Yang kedua, gimana caranya biar nggak minder untuk mengikuti lomba? Kan biasanya kan kalau awal atau pemula mau ikut lomba itu minder dulu. Duh, saingannya berat-berat, atau udah mikir saingannya itu lebih hebat gitu. Terus yang ketiga, gimana sih Kak caranya biar tabah menghadapi kegagalan? Dan mungkin untuk teman-teman yang lainnya bisa bertanya atau sharing-sharing kepada Kak Yogi dan Kak Asmi, karena kajian kita pada malam ini bersifat diskusi terbuka. Bisa bertanya melalui mic atau bisa melalui room chat. Terima kasih. Intinya tips trik pemula bagi pemula ya. Ya Kak, tips dan trik untuk pemula di bidang kepenulisan. Oke, kalau menurutku itu lomba itu seperti latihan mental. Jadi mental kalian itu diuji di lomba itu. Kalau saran dari aku bagi pemula kan pastinya nggak tahu tuh peluang-peluangnya, cara bacanya gimana, terus habis itu strateginya kan juga nggak tahu. Kalau udah biasa semakin banyak jam terbang kan juga pasti paham kan. Kayak
jatuh bangunnya kompetisi itu kayak gimana. Nah, yang pertama mungkin kalian bisa mencari satu event yang dimana eventnya mungkin kecil dulu dan lihat peluang. Misal event kecil mungkin di dalam kampus atau mungkin biasanya di prodi atau di fakultas kalian itu ngadain lomba nulis, entah itu ISAI, entah itu KTI. Nah, itu kalian coba. Jangan takut untuk mencoba. Dan saranku jangan kayak langsung hype gitu. Kalau semisal kalian nggak pernah, ya maaf ya, semisal nggak pernah tahu kayak tadi jatuh bangunnya kompetisi dan tiba-tiba kalian udah keluar uang, terus tiba-tiba langsung ikut ke event yang tinggi mungkin nasional, dan kalian bakalan langsung down kalau misal emang nggak rezeki gitu. Jadi saranku mending cari event yang mini dulu, yang mungkin dari tingkat fakultas atau tingkat univ. Nah, di sini di univ kan banyak PKM tuh biasanya tiap tahun. Nah, itu bisa dicoba mungkin buat kayak latihan nulis juga buat kalian. Terus biasanya banyak juga kok kayak di Fakultas Pertanian itu biasanya juga ngadain LKTI tingkat univ itu juga ada. Terus biasanya ada juga yang beberapa prodi itu juga ngadain kompetisi internal, itu juga buat pengembangan internalnya itu juga ada. Nah, kalau saranku itu mending itu. Dan untuk masalah ya tadi lomba itu kayak latihan mental. Biasanya kalian tuh kayak benar-benar optimis bakalan dapet lah, bakalan maksimal. Padahal saya merasa presentasi saya juga maksimal, tanya jawab juga lancar. Menurut saya pesaing saya juga hanya seperti itu, bisa dikatakan masih unggul saya di dalam konteks ini. Nah, kalian udah kayak optimis banget, ternyata saat pengumuman itu nggak dapet, dan itu sakit banget sumpah. Jadi kalau menurutku, kalau untuk lomba, mending gini lah prinsipku. Kerjakan, revisi, submit, lupakan. Wes, sambil dibarengi doa. Jadi habis submit, itu kalian doa dan jangan banyak berharap. Karena kalau misal kalian terlalu optimis dan banyak berharap, takutnya nggak rezeki dan tiba-tiba down dan mental kalian jatuh dan jadi malas untuk nyoba lagi. Jadi saranku itu tadi, kalian harus kerjakan, pertama itu kalian harus pahami teknis bukletnya atau buku panduannya kayak seperti apa. Terus lomba ini tuh maunya kayak gimana? Kayak misal dari subtema, terus habis itu, oh ini berarti Jawa Timur, ini berarti nanti misal ya subtemanya itu tentang keislaman. Oh berarti nanti kayak anak-anak UIN itu juga ikut. Berarti aku harus ngunggulin apa ini? Misal aku dari anak ekonomi mungkin bisa partneran sama anak FKIS. Terus dari ilmuku itu ada yang berbau-bau Islam, mungkin bisa di-collab sama anak FKIS. Minta arahan dosen pembimbing, terus revisi, submit, lupakan dan doa wis itu. Dan jangan optimis juara itu harus, karena biar kita semangat untuk memberikan yang maksimal. Tapi jangan sampai rasa semangat kita itu membuat rancangan yang mendahului dari takdir. Biasanya kan gitu kan, kayak pas ini gimana juara deh. Soalnya aku ya merasa paperku api, presentasiku ya api. Juri ini ya guyang-guyu ndelok jawabanku, ndelok paperku kayak aku juara. Ternyata saat pengumuman nggak juara, entah itu penilaiannya nggak objektif apa gimana, nggak tahu, itu kembali ke rezeki. Jadi lomba itu kayak latihan mental gitu. Mungkin dari Hazemi. Kurang lebih mirip ya seperti dari Kak Yogi, tapi ingin menambahkan kalau dari saya sendiri yang pertama kalian tentukan apa yang kalian suka terlebih dahulu, karena gini, kalian itu gak bisa memaksakan diri kalian kalau kalian tuh gak suka. Jujur saya lebih suka dalam hal teknologi atau teknis, dan saya tuh nggak suka tentang berbau sosial. Jadi kalau saya maksa nulis sosial itu saya jujur agak tertekan gitu. Jadi ketika saya nulis esai tentang sosial itu pasti esainya tuh jelek dan nggak seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Jadi yang pertama kalian tentukan kalian tuh sukanya nulis apa. Setiap orang nih beda dan kita nggak bisa memaksakan kesukaan kita ke orang lain. Setelah kalian menentukan dan seandainya nih kalian ada di kondisi yang nggak menguntungkan, contohnya gini, kalian itu sukanya budaya, nulis esai tentang budaya, tapi
lomba esai yang mengenai budaya itu sangat sedikit. Nah, itu bisa kalian implementasikan dengan cara kolaborasi dengan anak-anak di bidang ilmu lain, entah itu teknik informatika, misalnya untuk implementasi teknologi dan budaya, itu bebas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya nggak minder, ini agak sulit. Karena yang pertama, biasanya yang ikut lomba dan masuk final itu udah pengalaman. Tapi nggak apa-apa, minder itu wajar. Dan bakalan hilang dengan sendirinya. Kemudian, ketika kalian udah nyoba belajar esai, kalian daftar lomba, tapi kalian belum juga masuk final atau menang, itu kalian nggak usah putus asa. Bener kata Kak Yogi, daftar yang ringan-ringan dulu, biar kalian tuh nggak terlalu beban lah ke diri kalian. Dan juga ini berbicara tentang keuangan ya. Jadi eh, biasanya event yang kecil tuh harganya murah. Dan ini cukup lumayan buat latihan kalian karena tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Kemudian yang terakhir, saran saya, seandainya teman-teman benar-benar eh, istilahnya tuh putus asa karena nggak pernah masuk final atau nggak pernah juara, saran saya itu sebaiknya coba untuk kolaborasi dengan pihak-pihak dari ilmu lain. Misalnya kalian kolaborasi dengan uh, kolaborasi dengan mahasiswa di Fakultas Pertanian gitu, atau ke Fakultas Hukum. Nah itu bisa membantu sekali. Dan yang terakhir untuk lomba sebaiknya cari teman yang satu frekuensi, karena kalau teman satu frekuensi biasanya itu lebih enak kalau diskusi, dan juga waktu final itu lebih menguntungkan. Jujur saja dulu kalau saya waktu awal-awal lomba, saya tuh selalu nyari teman yang satu frekuensi. Ini posisinya waktu awal-awal lomba, karena biar ada yang nyemangatin, dan juga biar gak gampang ngedrop, dan juga biar bisa bagi dua biaya pendaftarannya, karena saya males bayar mahal-mahal. Oke, saya rasa itu aja, dan terima kasih. Oh iya, banyak. Oh iya, Dik. Banyak banget kok sekarang lomba-lomba gratis. Mungkin bisa dicoba. Banyak banget LKTI, isai, puisi, novel. Mungkin bisa dicoba itu. Banyak di IG. Buat uji coba mungkin. Oke, Dek, makasih. Nah, Kak Yogi dan Kak Asmi, ada yang tanya nih di room chat. Dari Mbak Ika Sunyahni dari Prodi Psikologi. Pertanyaan dari Mbak Ika yaitu, apa sih yang membuat kakak-kakak termotivasi untuk suka membuat karya tulis, suka membuat karya ilmiah, dan yang kedua, dalam belajar kepenulisan, karya ilmiah itu berbeda tata bahasanya. Maaf, dalam belajar kepenulisan karya ilmiah itu berbeda tata bahasanya. Kepenulisannya dengan karya tulis seperti sastra, puisi, prosa, dan juga lainnya. Nah, pertanyaan dari Mbak Ike, bagaimana dengan karya ilmiah agar tetap konsisten mengenai tata bahasanya? Terima kasih. Mungkin dapat dijawab dari Kak Yogi terlebih dahulu. Intinya semangat untuk tetap nulis gitu kan. Yang pertama mungkin aku dari sekedar itu ya, sering-sering aja ya. Kalau aku itu karena pertama dulu dari SMA itu dipaksa. Ya bukan dipaksa sih. Kayak intinya itu kayak disuruh milih ekstrakurikuler kan dulu, ada beberapa pilihan. Nah, di situ di sekolahku itu ada KIR, kelompok ilmiah remaja. Ya hampir-hampir sama kayak nulis-nulis KTI, nulis isai gitu. Nah, di situ aku awalnya itu milih ekstrakurikuler itu bahasa Inggris karena dipaksa orang tua. Halah, apa iku KIR? No? Aku udah ada feeling di situ padahal. Terus ternyata aku nggak nyaman di bahasa Inggris. Satu semester akhirnya aku pindah ke KIR. Dan sampai ya mungkin karena aku sangat semangat, aku sampai dikasih amanah buat jadi ketua gitu. Nah, dan jadi ketua itu banyak banget pembelajaran, bahkan kayak tanggung jawab yang harus aku kuasai. Salah satunya ketua kan nggak mungkin nggak bisa nulis kan, apalagi itu
apa ya, komunitas ilmiah, komunitas penelitian, kan nggak mungkin ketuanya tapi nggak bisa nulis itu kan. Jadi aku itu dituntut untuk bisa nulis. Ya awalnya ya nggak tahu apa-apa itu, sampai pernah aku bilang ke katingku, Mas, KTI yang gampang kok kayak apa sih? Yes, kayak gitu, itu ada level-levelnya. Nah, aku nggak tahu metode penelitian itu kayak apa. Nah, terus mulai pinjem-pinjem, lihat-lihat referensi dari Google, referensi dari cutting yang pernah juara, aku baca-baca, oh jadi gini. Terus aku kadang nemu, kok beda susunannya, kayak metodenya. Oh ini berarti, ya semakin lama kalian tahu, itu pasti semakin paham. Untuk menjaga minat kepenulisan, mungkin ya karena aku udah, apa ya, udah terbentuk dari dulu. Jadi kalau udah merasa nyaman dan ini zona tempatku dan inilah diriku, ya udah aku merasa enjoy. Ya nggak apa-apa kalian kalau misal udah nyaman di nulis dan pengen belajar, misal pengen belajar nari, ya nggak apa-apa kalian ngasah skill di lain bidang. Tapi untuk skill utama kalian tuh harus kalian tekuni gitu. Biar apa? Biar tadi yang kata Kak Semi, apakah kalian bisa berkerumun di dalam satu bebek dan kalian tuh ayam, kan pasti ada perbedaan kan. Nah di situ pastinya kalian pasti punya spesial personal dari teman-teman kalian. Wah, ini anak bisa itu, apa bisa punya keunggulan ini, kan pasti kayak punya nama sendiri gitu loh di teman-teman kalian gitu. Terus untuk masalah yang tata penulisan tadi itu kembali ke kayak lebih ke bahasa kan, kayak model bahasa kita dalam mendeskripsikan sesuatu kan, itu kembali ke diri sendiri sih. Kalau mungkin dari anak sastra pasti kecampur sastra-sastranya. Terus kalau dari anak teknik mungkin kata-katanya ilmiah banget. Terus dari anak ekonomi mungkin eh, agak-agak mirip-mirip ke ekonomi gitu kan, pasti itu kembali ke apa ya, ke ilmu kalian sih itu. Kalau menurutku itu lebih ke banyakin jam terbang aja. Semakin banyak jam terbang kalian, semakin terbiasa kalian untuk menulis. Gitu sih. Mungkin dari Hasemi. Kurang lebih mirip dengan Kak Yogi, tapi ingin menambahkan eh, yang buat kakak termotivasi untuk buat karya ilmiah tuh sebenarnya kalau dari saya pribadi itu lebih ke hadiah dan uang insentifnya. Mungkin saya pernah ngerasain kayak gitu, kayak udah capek gitu dan bingung karena nggak pernah masuk final dan juara. Tapi setelah saya ngerasain uang hadiahnya dan dapat insentif dari dapat insentif dari fakultas. Nah itu benar-benar buat saya ketagihan dan pingin coba dan coba lagi. Dan kalau untuk motivasi, setiap orang tuh motivasinya beda-beda. Ada orang yang motivasinya karena orang tua, ada yang motivasinya karena pacarnya, itu beda-beda. Jadi saya kurang paham kalau bicara tentang motivasi. Jadi kalian tentukan yang motivasi kalian tuh apa, dan setelah kalian tentukan, usahakan motivasi kalian tuh selalu kalian lihat biar kalian tetap terus semangat. Dan kemudian untuk tata bahasa ya. Kalau untuk tata bahasa itu sebenarnya bebas, asalkan sesuai dengan kaidah dari KBBI. Kemudian untuk tata bahasa khusus esai dan karya tulis yang berbau ilmiah, usahakan jangan pakai apa ya, kalimat-kalimat yang rancu. Kalimat-kalimat rancu itu bisa dibilang kalimat-kalimat yang mempunyai arti beragam gitu, dan kalimat-kalimat yang gak terlalu ilmiah gitu. Itu usahakan dihindari. Untuk bahasa kepenulisannya, perlu kalian pahami bahwa gaya bahasa kepenulisan setiap orang itu berbeda. Kalau saya pribadi itu lebih condong ke gaya penulisannya anak-anak di ITS, karena kebetulan saya belajar ke mereka dan cocok gitu. Ada beberapa teman saya lebih cocok dengan gaya kepenulisan dengan anak UB. Itu bebas. Nanti kemungkinan besar akan saya bantu share untuk esai yang dari berbagai universitas biar kalian paham.
Dan saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Mas Panji Pratanu. Pertanyaannya, Kak, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita agar kecanduan dalam hal kepenulisan. Jujur, saya sendiri nol dalam hal kepenulisan. Namun, ketika awal pandemi, saya pernah mencoba terjun dalam kepenulisan, yaitu saya memulai dari cerpen dan puisi. Ketika itu, saya ingin mencoba esai, namun ketika saya mencoba memulai, tiba-tiba rasa malas itu datang. Dan hingga saat ini saya belum belum paham sebetulnya mengenai esai dan AKTI. Mohon pencerahannya. Mungkin bisa dijawab dari Kak Yogi dan Kak Azmi. Oke, kalau Hazemi langsung nambahin nggak apa-apa ya. Jadi kita kayak sistemnya diskusi aja kayak biasa. Jadi untuk menghilangkan rasa malas lagi ya, ini malas lagi. Ya tadi sih kita setiap manusia itu punya hak untuk memberikan apa ya, memberikan waktu istirahat untuk tubuhnya gitu, untuk tubuhnya gitu. Jadi kan nggak mungkin juga kita full seminggu apa ya, kayak produktif terus itu kan nggak mungkin. Kita juga manusia, waktunya ada rasa lelah, jadi harus ada waktu untuk break gitu. Tapi tadi seperti harus teman-teman itu harus punya jadwal. Kalau misal free ya usahakan untuk apa ya, melakukan kegiatan lain, entah itu kegiatan suka nulis apa, mungkin diam-diam buat puisi buat temennya atau gimana itu nggak apa-apa. Dan untuk masalah yang perlombaan, saranku itu untuk teman-teman itu jangan cari lomba dulu. Itu, jangan cari lomba dulu. Karena apa? Kalau misal kalian cari lomba dulu, apalagi bagi teman-teman yang baru coba-coba lomba isai, misal baru coba-coba lomba isai, belum paham banget isai isi-isinya kayak apa, terus penilaian isai itu kayak gimana, itu kan kalian perlu harus memahami dulu kan. Gak mungkin kalian ujuk-ujuk buat isai, nggak tahu arahnya ini mau dibawa kemana. Intinya itu kayak kalian mau disuruh beli buah, tapi nggak tahu kalian belinya di mana. Itu analisanya kayak seperti itu. Jadi yang pertama itu kalian harus pahami dulu. Misal aku bulan ini harus bisa isai. Jangan cari lomba dulu. Kalian harus memahami isai dulu, mencari referensi-referensi. Mungkin bisa bertanya ke teman-teman yang mungkin dari fakultas lain atau teman-teman yang kating-kating yang biasanya nulis isai, minta pendapat, minta arahannya, minta koreksi juga nggak apa-apa. Terus kalau misal isai kalian udah jadi, nah itu bisa kalian cari lomba. Oh ini cocok sama isaiku, coba-coba disesuaikan sama buku panduannya, terus habis itu difahami kriteria penilaiannya kan ada di buku panduan itu difahami juga. Oh ini berarti pendahuluannya itu harus gini. Aku koreksi dulu sebelum aku kirim. Nah itu mungkin bisa buat kayak bahan pengalaman pertama untuk kalian menulis. Jadi intinya itu kalian ya itu tadi sih. Kalau untuk masalah mager itu semua manusia itu pasti punya mager, tapi tadi kalian harus punya target dan jadwal tiap minggunya. Dan kalau aku itu apa ya? Ya tadi sih kayak Hasemi memikirkan uang. Jadi apa ya? Kan enak gitu loh kalau misal kalian udah kalau aku ya aku kan juga bidik misi ya. Aku bidik misi. Tiap bulannya kan ya kayak kalian gitu kan dapat alhamdulillah dari pemerintah. Kadang juga dari orang tua ya meskipun nggak banyak kan alhamdulillah ya buat tambahan gitu. Terus belum lagi kalau misal menang-menang kan ya dapat transferan dari panitia gitu. Terus kalau offline lebih enak lagi kalau offline, apalagi dapat uang dari fakultas untuk berangkat gitu. Biasanya sih kalau di teknik itu 3 juta, kalau di teknik satu orang. Kan enak itu buat pulang pergi naik pesawat. Terus untuk hotel, makan itu kalian udah ditanggung sama fakultas. Kalau di teknik itu. Jadi kan enak kalian kuliahnya udah diabsenin, ini offline ya. Kuliahnya udah aman, diizinin, terus habis itu apa ya, itu sih motivasi beratku. Jadi untuk semangat nulis itu. Jadi kuliah wis aman, udah dapat izin dari prodi, dikasih sangu, pulang pergi, pulang pergi bawa oleh-oleh, wis enak ta. Terus kenal kenal sama
kenal sama anak-anak universitas lain. Pertama kali yang aku di Bali itu juga nggak nyangka semester 1 nyoba kirim isai. Ya tadi sih. Dan lucunya itu aku lolos 6 besar. Dan musuhku itu nggak main-main dari universitas swasta. 2 dari UGM, 1 dari UII, terus ada yang dari IPB juga, terus dari Udayana sendiri. Dan alhamdulillah aku bisa, buktinya nama alma mater itu bukan menjadi jaminan untuk menjadi yang terdepan, nyatanya anak UGM sama UI di bawahku, gitu kan. Jadi kembali ke persiapan kita, dan hal itu sih yang jadi gemblengan buat aku. Ya, tapi jangan down juga kalau misal kalian udah keluar uang banyak, daftar lomba ini, lomba itu, ternyata nggak ada yang lolos, nggak ada yang juara, dan uang kalian terbuang dengan sia-sia. Nah, kalau aku prinsipku, kalau udah bayar, itu kan masih bayar kan, banyak lomba yang ada juga yang bayar. Itu kalaupun udah aku tanamin ke hatiku, kalau misal nggak rezeki, ya udah anggap aja uangku itu tak buat sodakoh buat teman-teman panitia. Itu kan buat amal. Kalaupun rezeki, nanti aku biasanya tuh kayak nazar gitu loh. Kalau misal aku dapat, mungkin sebagiannya mungkin aku sumbangin kemana gitu, biar mungkin doa dari usahaku itu dikabulkan. Gitu sih. Jadi motivasinya tuh dari versi kalian sendiri gitu sih. Kalau aku, mungkin dari Asemi. Mungkin ya. Ini kan ketika itu saya ingin mencoba esai, namun ketika saya mencoba, mulai tiba-tiba rasa malas itu datang. Sebenarnya untuk buat esai, kalian tuh jangan buat di waktu yang kalian tuh lagi capek, tapi buat di waktu liburan. Nah, biasanya saya tuh buat di waktu liburan. Dan buat teman-teman, jadi gini caranya. Buat mengetahui esai kalian tuh bagus atau enggak. Kalau dari saya pribadi, saya buat esai di waktu libur, nggak perlu nggak perlu bikin kalian beban, cukup di waktu libur saja, biar enjoy. Setelah itu, saya lombakan di universitas besar. Tujuannya, ini bukan kalian untuk menang. Tujuannya bukan kalian untuk menang, tapi tujuannya biar kalian tahu sebenarnya esai kalian ini udah bagus atau belum. Kalau di universitas besar udah lolos final, tak jamin esai kalian tuh bagus. Jadi kalau dilombakan di event-event kecil, insya Allah masuk final. Jadi buat esai di waktu liburan, kemudian coba daftar di event besar. Kalau nggak keterima, berarti esai kalian ada yang kurang. Nah, ini bisa kalian tanyakan langsung ke pihak panitia. Biasanya pihak panitia itu ada daftar penilaiannya. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya esai kalian tuh kurang di mana. Dan perlu kalian ketahui, biasanya kalau dari event besar atau univ besar, jurinya itu benar-benar selektif dan benar-benar paham tentang esensi dari kepenulisan itu sendiri. Dan sekali lagi ya, ini bukan untuk kalian menang, tapi untuk kalian tahu sebenarnya esai kalian tuh bagus atau enggak, dan kemampuan kepenulisan kalian sampai mana. Nah, setelah kalian tahu, kan kalian lebih gampang lagi toh untuk daftar di event kecil, karena udah dievaluasi. Kalau kalian sudah dievaluasi, kalian daftar ke event kecil. Nah, di event kecil ini tujuannya biar kalian belajar presentasi. Masalah menang nggak menang, kalau untuk awal-awal itu nggak usah dipikir. Tapi kalau sudah lama, baru deh pikir. Oke? Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Karena ini kan jam malam, mungkin ini jam rawan-rawan mengantuk. Ini kok teman-teman sepi semua. Apa sudah ketiduran atau gimana? Belum. Masih dengar. Masih bersemangat, Kak. Semangat banget. Pemateri-pematerinya bagus-bagus banget. Sangat menginspirasi. Semangat Masih dari Duan. dipantau. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan lagi?
Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on mic Aku supaya izin. biar enggak. Iya, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Terima kasih waktunya, Mbak Lira. Mungkin pertanyaan yang pertama itu kan ada LK untuk Mas Yogi dulu ya. Biasanya kan ada esai itu ada yang ada LKTI yang eksakta, itu kan lebih ke inovasi kan. Terus ada yang sosial. Yang masih aku bingungkan itu di sosial. Mungkin kan Mas Yogi udah udah sangat berpengalaman banget kan di kepenulisan. Mungkin tahu untuk yang sosial itu seperti apa. Soalnya aku sekarang lagi nyoba-nyoba yang masalah hukum, tapi aku tuh bingung. Masih bingung untuk LKTI itu satu, untuk yang LKTI, untuk yang sosialnya. Terus untuk yang esai, biasanya kan ada perlombaan, itu esai sejarah, terus juga esai biografi. Itu bentuknya seperti apa? Di pendahuluan, terus diisi. Kalau pendahuluan pastinya kan ngejelasin ya. Terus diisi itu seperti apa? Kalau misalnya yang biografi sama sejarah, itu untuk Mas Hasemi, untuk Kak Hasemi. Terima kasih. Paham tak maksudnya, Pak? Terlalu belibet ya? Ya, belibet. Apa? Oke. Oke, aku ya. Jadi itu, Wan. Jadi kalau tadi yang KTI itu yang kalau misalnya untuk pembeda eksakta atau enggak itu kembali ke bab 3-nya sih. Bedanya cuma di bab 3 kalau menurutku. Jadi untuk di bab 1, bab 2 itu hampir sama. Itu tergantung dari penjelasan kita aja sih. Kayak misal tadi kamu bahas hukum ya. Ya pastinya kan nggak mungkin kalian misal bahas korupsi ya. Korupsi dari penilaian hukum gitu kan. Semisal kan nggak mungkin kamu bahas pendahuluannya itu ada kayak yang nggak masuk akal gitu. Semisal ada kelautan terus harus ada pertanian gitu-gitu kan nggak mungkin. Harus dia gabungkan sama hukum kan, sama permasalahan, sama solusi apa yang kamu sertakan di pendahuluan di judul kamu juga. Jadi ya untuk masalah bab 1, bab 2 dan bab 4 itu kembali ke kamunya sendiri. Dan untuk di bab 2 itu ya itu tadi yang kajian pustaka. Kamu kalau misal mau bahas korupsi ya pasti harus ada subbab bahasan tentang korupsi, kayak menjelaskan mungkin data-data korupsi, terus permasalahan korupsi, terus kayak dampak dari korupsi gitu-gitu akan kamu jelaskan di bab 2. Terus untuk di bab 4 itu juga tergantung dari apa yang kamu ingin teliti. Kalau misal kamu ingin ini kan lebih kayak kalau hukum kan lebih kayak ke sosial kan, bukan kayak anak teknik sama pertanian kan. Itu mungkin kamu bisa kayak menelaah dari undang-undang X tentang hukum korupsi di Indonesia, terus kamu kasih pendapat gitu, itu ya nggak apa-apa. Tergantung dari judul sama topik yang ingin kamu jelaskan tadi di rumusan masalah untuk kamu jawab di bab 4. Dan untuk di metode penelitian, itu aku juga masih belajar sih untuk sekarang jenis-jenis metode penelitian. Tapi yang tentunya untuk metode penelitian, itu yang paling penting itu mau jenis penelitianmu. Kamu mau pakai kuali, mau pakai kuanti. Kayak hukum pasti kalau kuanti agak berat soalnya kamu kan harus ambil data gitu. Data berupa angka. Nah, apa sih Mbok yang kamu tanya apa wong koruptor kan nggak mungkin kan. Jadi ya itu tadi, kalau menurutku kalau ini kan semi-semi sosial ya, berarti harus kualitatif. Kamu harus punya nyari data terkait untuk menyimpulkan dari gagasanmu kalau kuali. Dan kalau untuk waktu dan tempat pelaksanaan itu harus pasti ada lah. Terus untuk yang itu kayak biasanya kalau di metode penelitian kayak ada kayak rumus juga gitu-gitu kan. Itu kalau di teknik sama pertanyaan masih bisa dilakukan. Kalau di hukum kayak enggak. Mungkin lebih ke kayak kamu harus menjelaskan terkait undang-undang gitu, undang-undang, terus mungkin data-data empiris terkait penelitian terdahulu. Terus mungkin bisa buat referensi kayak banyak kan skripsi-skripsi bahas tentang hukum gitu. Terus kayak jurnal-jurnal hukum gitu juga buat
buat bisa buat evaluasi juga. Entah itu nanti kamu di metodenya itu pakai grafik, atau jelasin tentang kayak uji tabel gitu-gitu kan banyak di jurnal ilmiah hukum gitu. Mending bisa kalau misal ada yang dibingungkan ya mending kayak cari referensi jurnal gitu sih. Nanti kamu kembangkan di KTI-mu lebih detail lagi pembahasannya. Gitu sih kalau aku. Mungkin dari Hasemi. Kalau saya pribadi, mohon maaf ya, soalnya saya pribadi itu nggak pernah buat esai sosum. Dan kalaupun ada yang berbau sosum, itu pun ekonomi, dan itu berkaitan dengan teknik, jadi ekonomi teknik. Jadi saya mohon maaf, jadi karena saya kurang paham kalau terkait esai yang sosum. Jadi itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Izin bertanya, Mbak Moderator. Siap, silahkan bertanya. Gini, untuk Kak Yogi sama Kak Semi, bagaimana cara memandang dari tema lomba tersebut sehingga kakak itu mendapatkan judul atau ide yang wow. Misalnya gini Kak, ada sebuah tema ya tentang peran pemuda dalam pertanian keberlanjutan. Lah, caranya kakak itu untuk menemukan judul yang wow yang sampai kakak itu lolos itu gimana Kak? Cara pandangnya untuk melihat peluang kalau judul yang kakak ini bagus untuk diangkat gitu Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak. Oke. Saya coba jawab duluan ya. Untuk judul, sebenarnya yang kalian tentukan dulu itu bukan temanya. Jangan lihat temanya dulu, lihat subtemanya dulu. Nah, biasa kan kalau temanya itu kan beragam kan ya. Tapi kalau subtema itu biasanya lebih rinci. Biasanya ada teknologi, ada ekonomi. Nah, itu kalian pilih sesuai yang kalian suka. Kalau saya pribadi lebih ke teknologi, ekonomi, atau pertanian. Eh, untuk pembuatan judul, yang pertama, kalian itu nggak perlu harus bikin judul baru atau sesuatu yang baru. Kalian cukup memodifikasi dari judul yang pernah ada atau penelitian yang pernah ada. Itu bisa dilihat dari jurnal. Kalian lihat jurnal, kalau jurnal itu membuat kalian tertarik, berarti jurnal itu punya judul yang menarik. Nah, itu bisa kalian modifikasi. Untuk modifikasinya sendiri, itu ibaratnya gini, Mas Yogi buat judul esai tentang botol plastik. Saya modifikasi, botol plastiknya dikasih air, ditutup pakai ditutup pakai tutup botol, terus dikasih stiker. Nah, itu namanya modifikasi. Jadi, kalian itu nggak harus buat yang baru. Jika kalian memang benar-benar ingin buat yang baru, usahakan yang pertama sesuaikan dengan subtema. Saya ulangi ya, subtema. Kalau untuk temanya nggak sesuai juga nggak apa-apa, karena biasanya yang dilihat tuh subtemanya. Kemudian dari cara pembuatan judulnya. Oke, kalau pembuatan judulnya itu berupa saintek, biasanya tuh gini. Kalian tuh harus perlu tahu kalian tuh buat apa. Biasanya tuh esai tuh ada 3 bentuk. Yang pertama tuh bentuknya tuh produk atau alat. Nah, ini bisa dipegang nih. Kalau yang kedua itu biasanya bentuk aplikasi. Dan kalau yang ketiga itu biasanya bentuk kajian atau literatur biasa. Nah, biasanya esai yang paling sering lolos final itu ada 2, bentuk aplikasi atau bentuk alat. Jadi, buat teman-teman, kalau saya pribadi usahakan kalau buat esai, judul esainya itu mengenai alat atau aplikasi.
Kak, saya nggak paham buat aplikasi. Nggak apa-apa, karena kan ini cuma gagasan aja. Jadi, seperti itu. Mungkin ada yang dibingungkan, atau Kak Yoginya mau nambahkan? Oke, untuk pertama untuk masalah yang itu ya, yang tadi, bagaimana trik untuk memahami tema dan subtema agar sesuai sama judul yang kita kirim gitu kan. Nah, yang pertama kita kan banyak banget ya, kayak tema umum dari beberapa event. Ada juga tema yang kayak umum banget. Ya contohnya aja kayak ini. Misal ya, kearifan kontribusi pemuda dalam mengembangkan kearifan lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu kan umum banget ya. Bisa bisa kalian bahas hukum, bisa kalian bahas pertanian, bisa kalian bahas lingkungan, bisa kalian bahas teknologi, bisa bahas sosial, bisa budaya, bisa pendidikan, kan luas banget. Nah, tapi di sini kan ada kayak kata-kata kearifan lokal. Berarti kan harus ada dikaitkan sama kearifan lokal, gitu. Nah, berarti berkaca dulu. Tapi nggak harus itu juga sih. Kalau misal kalian dari pendidikan, berarti papernya harus pendidikan. Nggak harus juga. Misal kalian pengen coba-coba jajal apa ya paper ekonomi ya nggak masalah. Berarti aku misal punya ide, punya permasalahan terkait ekonomi itu kayak gini. Aku harus ngaitkan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal di daerahku itu masalahnya kayak apa sih? Semisal mungkin sistem sistem transaksi dari apa ya kelurahan ke masyarakat itu kurang, terus nanti solusinya itu kayak apa ya? Misal buat aplikasi biar mempermudah apa ya warga-warga biar mempermudah saat kayak mungkin kayak mengurus-ngurus surat biar gampang, terus cara biar kayak masalah bantuan dana desa gitu-gitu biar mudah. Itu harus kayak gimana sih? Mungkin kalian bisa buat aplikasi. Nah, itu kan udah kayak udah masuk tuh kan sama kearifan lokal, terus dari subtemanya juga ada ekonomi, ada sosial juga. Nah, kalian tinggal milih aja gitu. Dan untuk masalah judul memang tadi benar Kak Hasemi, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau misalnya kalian bingung mau buat judul, apalagi buat pemula kan, pastinya pasti banyak banget yang cerita ke aku itu susah untuk menyusun kata di judul. Aku itu udah tahu ini papernya mau arah kemana, tapi aku bingung Kak buat nyusun judulnya itu takut salah, terus takut KBBI-nya kurang efektif gitu-gitu. Nah itu mungkin kalian bisa kayak cari-cari referensi judul-judul yang ada di Google itu banyak banget. Jadi kalian bisa mengamati, terus tulis aja depan-depannya, terus mungkin objeknya itu yang objeknya awalnya, misal ya awalnya kan kita neliti terkait apa ya desa, kan kita fokusnya ke desa. Misal di situ ada perkotaan, sistem administrasi kota, tak apa gitu kan. Itu kan kita bisa ganti sistem administrasi pedesaan, gitu-gitu. Jadi bisa dimodifikasi dan juga bisa ditiru gitu sih. Dan apa lagi ya tadi ya? Dan masalah yang itu masalah yang penilaian tadi untuk kalau ya trik dari aku ya untuk isai kalau bisa itu judulnya unik unik dan aneh tapi wow gitu loh, jangan sampai aneh, jangan sampai terlalu unik tapi kayak nggak masuk akal gitu. Itu yang agak harus dihindari karena kalau misal kalian membuat judul kayak misal ya alat pendeteksi apa ya alat pendeteksi kelelahan pada mata. Itu kan agak-agak susah ya dan juga belum ada penelitian sebelumnya itu kan rada-rada aneh gitu. Nah, kalau emang bisa direalisasikan ya nggak apa-apa, tapi di sini isai kan hanya gagasan. Tapi kalau emang agak nggak logis ya mending ganti judul aja. Tapi kalau misal mungkin ya kalian mau buat aplikasi untuk apa ya penyusunan nutrisi dalam tubuh per minggu biar mungkin berat badannya nggak naik terus nggak obesitas biar nggak penyakitan itu kan bisa buat aplikasi itu mungkin nanti bisa ditinjau dari segi apa ya kayak asupannya karbohidratnya berapa persen gitu-gitu kan bisa. Nah itu kan udah wow dan pikiran juri itu pasti bisa direalisasikan, bisa diimplementasikan. Padahal meskipun di isai kalian itu cuma masih gagasan, bukan
aplikasi yang udah jadi. Jadi untuk ISA itu bedanya sama KTI itu kalau bisa itu judulnya unik tapi bisa dilogikakan dengan pikiran itu bisa direalisasikan meskipun cuma hanya gagasan belum dalam bentuk alat atau bentuk barang jadi. Nah kalau KTI mending kalau bisa itu alatnya udah jadi, itu pasti poin plus dibandingkan sama kalian udah judulnya wow tapi alatnya belum jadi, kayak sia-sia gitu. Soalnya pengalamanku sama Sami juga ini pernah di UNES itu ya, kita judulnya udah wow tapi kan karena masih cuma prototipe ya, masih gambar desain aja, jadi ya agak kurang meyakinkan juri karena kita belum pernah melakukan penelitian. Jadi kalau untuk LKTI mending kalian membuat sebuah judul yang mana bisa direalisasikan lebih-lebih udah ada barangnya gitu. Meskipun judulnya udah biasa, misal ya, kalian membuat alat apa ya, misal alat untuk keamanan sepeda motor. Nah itu kan bisa tuh beli-beli komponennya terus dirangkai sendiri, terus ada deteksinya, itu kan bisa. Nah itu bisa direalisasikan, lebih-lebih alatnya bisa kalian bawa pas presentasi, itu bisa buat nilai plus bahwa paper kalian itu bukan hanya tulisan tapi udah ada barangnya gitu sih. Jadi kesimpulannya KTI kalau bisa judulnya biasa aja tapi udah ada barangnya dan kalian udah neliti, dan kalau isai kalau bisa itu judulnya wow meskipun itu belum ada barangnya atau belum ada prototipenya, tapi kalau dilogikakan itu bisa direalisasikan gitu sih kalau dari aku. Ada pertanyaan yang menitip saya dari Kak Upa. Untuk Kak Yogi dan Kak Asmi. Kak Yogi dan Kak Asmi kan sering nih nulis mengenai hal-hal ilmiah. Nah, apa sih harapan dari Kak Yogi dan Kak Asmi dari karya tulis yang Kak Yogi dan Kak Asmi hasilkan? Dan untuk jangka panjang ke depannya. Terus, kalau menginginkan perubahan atau inovasi yang baru, apakah punya rencana untuk merealisasikan dari inovasi atau rencana tersebut? Apakah pertanyaan saya masih kurang jelas, Kak Yogi dan Kak Asmi? Boleh diulang deh, soalnya agak putus-putus. Gini, Kak Yogi dan Kak Asmi kan sering nulis mengenai hal-hal ilmiah. Apa sih harapan yang Kak Asmi dan Kak Yogi inginkan dari tulisan Kak Yogi dan Kak Asmi untuk jangka panjangnya? Terus, kalau menginginkan perubahan atau inovasi, apakah punya rencana untuk merealisasikan perubahan atau inovasi yang sudah direncanakan tersebut? Sebentar, saya salinkan di room chat. Oke, izin menjawab ya dia. Berbicara tentang harapan dari tulisan saya, sebenarnya harapannya itu cuma satu sih, bisa dibaca orang. Penulis kalau tulisannya dibaca itu istilahnya senang gitu, dan gak ada harapan lain sih sebenarnya, karena ini cuma tulisan gitu. Kalau untuk realisasi ya, saya sudah pernah merealisasikan 2 judul dan bisa beroperasi. Dan benar kata Mas Yogi, kalau kalian berhasil merealisasikan judul kalian dalam bentuk yang nyata dan bisa dioperasikan, kalian bakalan ini gampang untuk menang. Karena berdasarkan pengalaman saya, presentasi saya waktu itu jelek karena jaringan putus-putus, tapi barangnya ada dan dioperasikan sama jurinya langsung. Dan saya kaget soalnya langsung dapat juara 2 gitu. Dan itu dari kesimpulan saya pribadi ya. Kalau teman-teman buat esai atau KTI sebaiknya direalisasikan.
Nah, untuk realisasinya, cari yang gampang aja, yaitu aplikasi. Nah, untuk aplikasi itu kalian bisa join atau kerjasama dengan anak teknik informatika. Jadi kalian tuh gak terlalu sulit. Dan saya rasa itu aja sih. Mungkin Kak Yoginya bisa menambahkan. Oke, oke. Singkat aja ya. Kalau untuk harapan, ya tadi hampir sama dengan HSMI, yaitu kalau tulisan kita bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih kayak misal dibuat referensi kan pasti ada kebanggaan. Apalagi kayak bisa dikatakan kayak pahala gitu kan. Kayak misal hasil hasil jerih payah tulisan kita itu dibuat untuk acuan mereka untuk belajar. Nah, secara tidak langsung kan kita bangga dan kita kayak ada rasa kesenangan sendiri gitu loh. Kalau misal ada orang yang sangat semangat nulis dan pakai tulisan kita, itu kayak pastinya kayak ada rasa kebanggaan tersendiri juga dari dalam hati gitu. Nah, kalau untuk masalah teknis itu mungkin banyak sih kayak lomba-lomba jurnal ilmiah gitu. Ini ada Kak Laili ini udah pakar. Ini bisa disertakan di apa itu di akun-akun Google gitu. Nah, itu biasanya kalau untuk daftar beasiswa S2 itu syaratnya itu memang harus gitu, apa ya? Harus mempunyai satu atau dua tulisan jurnal ilmiah gitu. Nah, itu pastinya di-update atau di-upload di beberapa blog gitu. Nah, pastinya untuk syarat lanjut ke S2 itu salah satunya kayak gitu. Nah, itu kan juga secara tidak langsung kan gabut kalian itu juga bermanfaat untuk masa depan kalian. Jadi ya kalau daripada kalian apa ya kayak gontang-gantung terus nggak jelas gitu kan ya mending coba-coba belajar yang ngasah skill gitu-gitu kan barangkali bermanfaat untuk kedepannya gitu. Dan untuk harapan dari tulisan itu ya harapannya ya bisa ya tadi bisa bermanfaat dan lebih-lebih mungkin bisa direalisasikan dan bisa membantu dari permasalahan itu. Itu sih. Jadi untuk masalah rencana itu juga ya tadi idenya yang kalau bisa yang standar, yang sekiranya belum ada dan bisa menjawab permasalahan sebelumnya dan ya tadi mudah direalisasikan untuk mengatasi permasalahan itu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Kak Yogi dan Kak Asmi. Karena waktu sudah menunjukkan larut malam, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita akhiri, bisa nih untuk teman-teman semuanya, on cam semuanya, kita ambil gambar walaupun secara virtual. Jangan lewatkan momen walaupun semuanya masih lewat virtual. Kepada yang bertugas untuk menangkap layar, monggo dipersilahkan. Jangan lupa pose. Ini belum on cam. Dimohon teman-teman untuk on cam semua, karena waktu sudah malam mungkin ada dari beberapa dari kita yang sudah mulai ingin ke alam mimpinya masing-masing. Oke ya, 1, 2, 3. Bagaimana, sudah? Sudah. Baik, karena waktu sudah larut malam, saya Lura Maya Estianti selaku moderator pada kajian di malam hari ini izin untuk undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada Kak Yogi dan Kak Yasmi yang telah membagikan ilmunya kepada kami semua. Semoga ilmu yang didapat pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat kami gunakan sebaik-baiknya.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Yogi, Kak Semi. Semangat semua ya Jangan semuanya. lupa kelasnya Terima kasih, Kak. masih panjang. Izin keluar ya. Ya. Assalamualaikum. Iya, Kak. Monggo. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Semi. Iya, Kak. Terima kasih, Kak Azmi. Terima kasih, Kak. Yang keluar belakang ketiduran. Aman, aman. Iya. Ayo siapa yang ketiduran, Rek? Enggak, aku nggak ketiduran. Sengaja emang nggak mau keluar. Iya, dipeta-petain ya. Aman, aman. Aman, udah aman.